Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahimna asrar al-Qur'an wa waffiqna li khidmatihi. Waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman, jamaah salat subuh, jamaah pengajian subuh di Masjid Nurul Iman ini, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di masjid ini dalam rangka sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, kajian tafsir pagi hari ini di Masjid Nurul Iman melanjutkan pembahasan sebelumnya. Insya Allah kita akan memulai membahas dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 45 dalam surat Al-Anfal. Kita akan mulai dari ayat 45 dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, Bapak Ibu sekalian, ya, surat yang ke-8 dalam urutan surat-surat dalam mushaf Al-Quran. Ya, ada sebagian di juz 9, kemudian sebagiannya lagi di juz 10. Ayat 45 yang akan kita bahas pada pagi hari ini sudah masuk menjadi bagian dari juz 10 ya dalam Al-Quran itu. Apa bunyi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 45 dalam surat Al-Anfal? Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ya, orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala seru pada ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kalian laqitum fi'atan, maksudnya ini sudah berhadapan dengan satu kelompok, satu pasukan. Kalau kalian menemui satu kelompok, satu pasukan, atau kalian sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan musuh. Ya, ini konteks ayat ini, ayat 45. Ini dalam konteks ketika itu terjadi peperangan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau sedang perang dan kalian sudah berhadapan-hadapan, fasbutu, maka tetaplah terus berteguh hati kalian untuk menghadapi musuh kalian. Ya, jangan lari. Ya, wazkurullaha katsiran. Ya, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba kalau kita baca, ya Bapak Ibu sekalian, perintah Allah untuk berzikir pada ayat ini. Jadi berzikir itu ya bukan saja di saat kita berada di masjid, ya. Kalau kita baca ayat ini, bahkan di medan peperangan ketika kita berada di luar masjid pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkurullaha katsiran. Ya, mengingatlah Allah atau berzikirlah kepada Allah katsiran dalam artian sebanyak-banyaknya. Ya,
Jadi zikir itu ya bahkan di medan peperangan itu diperintahkan dalam ayat ini. Ya. Selama itu bukan di tempat yang kotor ya Bapak Ibu sekalian, ya kita ini banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma tayassar. Berzikir ini ya bisa dengan kita membaca Al-Qur'an. Berzikir ini juga bisa kita dengan membaca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ya. Kalimat-kalimat yang baik yang diajarkan. Ya. Bisa takbir, ya. Bisa tahmid, bisa tasbih, ya. Seperti yang sering kita baca ya setelah sholat ya, takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, ya ma tayassar. Ataupun dengan misalnya istighfar astaghfirullahaladzim, itu juga bagian dari kalimat thayyibah. Ya, tahlil juga bagian dari kalimat thayyibah, la ilaha illallah, ya Bapak Ibu sekalian, ya wadhkurullaha katsira, ya banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian ya tuflih artinya apa ya, bisa dalam artian beruntung, bisa juga dalam artian menang dalam sebuah peperangan ya. Ini ayat 45 dalam surat Al-Anfal ya, la'allakum ya, la'alla sering kita baca ya, redaksi la'alla itu dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. La'alla ketika yang mengatakannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dipahami oleh para ahli tafsir ya, walaupun secara bahasa la'alla itu artinya mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi secara bahasa la'alla. Tetapi ketika yang mengatakannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebutlah di ayat ini yang mengatakannya jelas Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian ini beruntung, mudah-mudahan kalian ini menang. Tentunya bisa dipastikan kemenangan, bisa dipastikan keberuntungan itu akan didapat oleh orang yang beriman. Ketika orang yang beriman dalam sebuah peperangan, ketika dia sudah berhadapan dengan musuh, ya, dia tidak gentar, dia tidak melarikan diri, melainkan dengan keteguhan hati dia terus menghadapi musuh ini dan dibarengi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang Islam ketika berada dalam sebuah peperangan, ya pilihannya itu kan dua. Ketika dia gugur, maka dia akan menjadi syahid. Bapak Ibu sekalian, dia beruntung ya dengan label syahid yang dia dapatkan ketika dia gugur dalam peperangan. Ya, kalau dia tidak gugur kemudian dia mendapatkan kemenangan dalam peperangan itu, maka ya tentunya dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, masuk ke dalam golongan orang-orang yang ya mendapatkan kemenangan. Jadi pilihannya itu dua. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini la'allakum tuflihun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan irsyadun ila sabilin nasr. Itu kalau kita baca penjelasan dalam kitab Shaffatut Tafasir. Tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menggapai kemenangan. Ayat ini ya, fi mubarazatil a'da, ketika kita menghadapi musuh. Ya. Idza laqitum jama'atan minal kafarah, apabila kalian menghadapi sekelompok
orang-orang kafir dalam sebuah peperangan. Fasbutu liqitalihim wala tanhazim. Ya. Maka tetaplah berteguh hati untuk memerangi mereka dan jangan mengalah dan jangan melarikan diri. Itu yang dipahami dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, lagi-lagi ini konteksnya ketika terjadi peperangan. Jadi ayat ini ya berlaku ketika terjadi peperangan. Ketika tidak terjadi peperangan, ya sudah nggak usah ngamalkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Ini juga ya. Jadi kita dalam kondisi damai, kita ini dalam kondisi aman, tidak ada yang memerangi kita, tidak ada yang mengusir kita dari kampung halaman. Ya syukuri, ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi dulu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya mereka diperangi, mereka diusir dari kampung halamannya, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian memerintahkan mereka untuk ya menghadapi ya bentuk kezaliman yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, tetapi lagi-lagi ketika kita tinggal di satu tempat, di satu masa, ya, kita tidak diperangi, kita tidak diusir, alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah dengan penuh ya damai, dengan penuh ketenangan ya. Maka ya tidak usah cari-cari musuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak usah cari-cari musuh. Ya. Fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun artinya apa? Aktsiru min dzikrillah. Aktsiru, perbanyak berzikir kepada Allah. Ya. Ayat yang memerintahkan kita untuk banyak berzikir ya bukan hanya pada ayat ini, ya pada ayat lain juga kita dapatkan. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian ya di waktu-waktu kosong kita ya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, seperti tadi yang kami sampaikan, berzikir itu ma tayassar, apa yang mudah bagi kita. Ya, apa yang mudah. Sesering mungkin waktu-waktu kosong yang kita miliki kita isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di masjid ketika azan belum dikumandangkan, kita sudah berada di masjid, kita niatkan i'tikaf dengan banyak berzikir kepada Allah. Ya. Tidak harus dalam waktu lama i'tikaf itu. I'tikaf juga tidak harus dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun fenomena i'tikaf itu kan banyak dilakukan pada saat bulan Ramadan, tepatnya di 10 akhir dari bulan Ramadan, tetapi sesungguhnya i'tikaf itu tidak identik dengan Ramadan. Kita masuk masjid sebelum waktunya, sebelum waktu sholat, duduk di masjid, kemudian kita berzikir, ya membaca Al-Quran bisa, atau membaca kalimat-kalimat thayyibah tadi, itu adalah bagian dari i'tikaf. Kita niatkan i'tikaf lillahi ta'ala, banyak berzikir kepada Allah, atau setelah selesai ya Bapak Ibu sekalian menjalankan ibadah sholat. Bahkan berzikir kepada Allah itu tidak harus dilakukan di tempat ibadah. Ya, ini di medan peperangan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Artinya apa? Di tempat-tempat di mana kita berada. Ya, bahkan di tempat kerja kalau sempat ya Bapak Ibu sekalian, tanpa mengabaikan kewajiban kerjaan tentunya. Ya. Jangan sampai kemudian
dengan mengatasnamakan zikir, kemudian kita di kantor kita abai dengan kewajiban kerja kita. Ini nggak benar juga kayak gini Bapak Ibu sekalian. Karena bekerja juga bagian dari ibadah. Nah, itu juga yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Ya. Aktsiru min dzikrillah bi alsinatikum. Maksudnya di sini berzikir dengan lisan-lisan kita. Ya. Litastamtiru nasrahu wa amnahu wa tafuzu bidzufri alaihim. Ya. Berzikir ini ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk banyak berzikir ya. Ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangannya kepada kita, kepada orang-orang yang beriman saat mereka menghadapi musuh. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ya kemenangan untuk orang-orang yang beriman, pertolongan untuk orang-orang yang beriman, dan supaya mereka mendapatkan kemenangan atas orang-orang ya kafir, ya orang-orang yang tidak beriman dalam peperangan tersebut. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini ayat 45 ya dalam surat Al-Anfal ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita baca ayat 46, ayat berikutnya, wa ati'ullaha wa rasulahu. Perintah untuk taat kepada Allah, perintah untuk taat kepada Rasul. Ya. Fi jami'i aqwalikum wa af'alikum wa la tukhalifu amrahuma fi syai'in. Ya. Dalam semua perkataan kita, dalam semua perbuatan kita, taati Allah dan taati Rasulnya. Jangan sekali-kali kita ini melanggar perintah keduanya dalam semua hal. Ini yang dimaksud dengan wa ati'ullaha wa rasulahu. Bapak Ibu sekalian, ya lebih lagi ya ketika dalam kondisi perang. Maka kalau kita membaca sejarahnya itu Bapak Ibu sekalian, kenapa jatuh korban banyak dari kalangan sahabat di saat perang Uhud itu kan diawali karena pasukan pemanah yang berada di atas bukit, mereka ya tidak mengindahkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian jangan tinggalkan ini bukit ya selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak memerintahkan mereka untuk meninggalkan bukit. Tapi ketika melihat ya kemenangan dan harta rampasan itu didapat ya oleh pasukan yang berada di bawah itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian pasukan pemanah ini tanpa ya perintah Rasulullah SAW belum memerintahkan kepada mereka untuk turun, mereka turun atas inisiatif mereka sendiri. Maka yang terjadi ya, kemudian pasukan musuh di bawah komando Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat perang Uhud itu belum masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Dia mengambil posisi para pemanah itu. Maka kemudian kocar-kacir, banyak jatuh korban dari pasukan Muslim, termasuk Rasulullah SAW juga terluka dalam perang Uhud. Itu ya. Tentunya mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, dalam hal ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, tentunya ini juga berlaku bagi kita kapanpun, dimanapun ya. Wa ati'ullaha wa rasulahu. Dan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul ya seperti halnya perintah untuk berzikir kepada Allah. Tidak hanya disebut dalam ayat ini, dalam banyak ayat pun diingatkan kita. Gak bisa dilepaskan Bapak Ibu sekalian, ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul itu tidak bisa dilepaskan.
Makanya kita dalam beragama juga Bapak Ibu sekalian, ya, kalau taat kepada Allah itu diwujudkan dengan kita mentaati perintah Allah, sebutlah seperti itu. Taat kepada Rasul diwujudkan dengan kita mentaati sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wa ati'u Allah wa rasulahu, dalam beragama kita tidak boleh misalnya kita hanya berpedoman kepada Al-Quran saja, kemudian kita tidak peduli dengan hadis Rasul. Itu akan pincang kita ini dalam beragama Bapak Ibu sekalian. Ya, Quran dan hadis itu merupakan sebuah kesatuan, dan itu ya merujuk kepada keduanya merupakan bagian dari mengamalkan perintah Allah seperti yang kita baca di ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu. Ya, kita nggak butuh hadis, karena hadis itu banyak yang lemah, banyak yang diragukan kebenarannya. Dalam beragama kita cukup dengan Al-Quran saja. Itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak mengamalkan ayat ini, wa ati'ullaha wa rasulahu. Ada sekelompok orang yang dia beragama itu dia hanya mau merujuknya itu kepada Al-Quran saja, tidak mau kepada hadis. Nah, ini yang tidak benar ini Bapak Ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu untuk menjelaskan Al-Quran di antara tugasnya. Maka tidak akan sempurna keberagamaan kita ketika kita mengabaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan dalam khutbah yang beliau sampaikan saat Hajjatul Wada, saat haji perpisahan. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, saya tinggalkan untuk kalian dua perkara. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dua perkara kepada umatnya saat itu, Al-Quran dan hadis. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada kedua. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan wa ati'ullaha wa rasulah. Sumber pertama dalam Islam, dalam beragama itu Al-Quran. Sumber kedua hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu sekalian, wa ati'ullaha wa rasulah. Terus ya, kalau kita baca masih di ayat 46, wala tanaza'u fatafshalu. Ya, jangan kalian ini bertikai di antara kalian, berpolemik di antara kalian. Ya, apalagi saat dalam kondisi perang. Maka fatafshalu, kalian akan gentar menghadapi musuh disebabkan kalian berpolemik, bertikai di antara kalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak dalam kondisi perang pun, kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan orang Islam ini lemah adalah ya pertikaian, ya perselisihan yang terjadi di antara umat Islam. Nah, itu. Maka di sini diingatkan wala tanaza'u fatafshalu wala takhtalifu fima bainakum. Jangan kalian berpolemik di antara kalian, berselisih di antara kalian. Fatad'afu, maka kalian ya akan lemah. Wa tajbanu an liqa'i aduwikum, maka kalian akan gentar untuk menghadapi musuh kalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks perang ya semacam ada kegentaran dalam diri ya orang-orang yang berpolemik di antara mereka ketika mereka menghadapi musuh. Ya, bahkan kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, sudahlah yang menjadikan umat Islam
baik itu di Indonesia maupun umat Islam di dunia ini, mereka ini dalam posisi lemah itu adalah karena apa? Perselisihan, konflik yang terjadi di antara internal umat Islam. Ini sesungguhnya yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada potongan ayat ini, wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian berpolemik, ya, berselisih, maka kalian akan lemah. Maka umat Islam lemah saat ini itu di antara faktor-faktor ya penyebabnya itu adalah ya konflik yang tidak berkesudahan. Ya, itu bisa kita apa artinya lihat Bapak Ibu sekalian. Dulu pada masa Rasulullah SAW itu ya memang diuntungkan ada Rasulullah SAW di tengah para sahabat. Jadi ketika para sahabat itu berkonflik, berselisih paham, berbeda pendapat, kemudian dikembalikan perselisihan itu kepada Rasul, Rasul kemudian apa artinya menjelaskan. Penjelasan Rasulullah SAW itu atas konflik perbedaan yang terjadi di antara sahabat tidak harus dalam bentuk menyalahkan salah satu. Bahkan ya Rasulullah SAW ketika dihadapkan dengan perselisihan, sering sekali Rasulullah SAW menyatukan mereka itu dengan membenarkan semua pendapat mereka. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak selalu perbedaan pendapat itu Bapak Ibu sekalian dipahami sebagai sesuatu yang tidak bisa dikompromikan, sesuatu yang tidak bisa diharmonisasikan. Perbedaan pendapat itu tidak harus yang satu salah, yang satu benar, Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa jadi semuanya itu benar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dulu ya kan gitu kan. Ya di zaman Rasulullah SAW, ya sahabat itu ketika Rasulullah SAW pasca perang Khandaq itu, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk jangan kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ya, para sahabat itu berbeda pendapat dalam memahami dan menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ada sebagian karena memang waktu asar itu sudah masuk, mereka belum nyampe ke perkampungan Bani Quraidah, ya karena mereka memperhatikan awal waktu, mereka sholat di jalan sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Ada sebagian sahabat lagi, ya karena mereka memahami ya secara letterlek, secara apa adanya. Pokoknya jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Mereka baru sholat asar di perkampungan Bani Quraidah, walaupun mereka lakukan tidak di awal waktu. Ini udah berbeda pendapat ini. Ya, dua kelompok sahabat ini berbeda pendapat dalam memahami perintah Rasul. Kemudian disampaikan perbedaan pendapat itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yang sholat di jalan benar, yang sholat di perkampungan Bani Quraidah juga benar, nggak ada yang salah. Nah, sering sekali kita ini ketika berbeda pendapat, berselisih paham di antara ya sesama umat Nabi Muhammad SAW, sesama orang Islam, yang satu mengklaim oh saya yang benar, situ yang salah. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Padahal itu ranahnya khilafiyat. Ya, kecuali yang jelas-jelas bertolak belakang dengan syariat. Nah, minum khamr, ada yang membenarkan, itu ya, nggak ada ulama pun yang membenarkan yang namanya minum khamr. Bapak Ibu sekalian. Nah, membunuh, tidak ada satupun ulama yang membenarkan ya seseorang itu membunuh orang lain. Ya, itu ya. Tapi ranahnya khilafiyat Bapak Ibu sekalian, ya bisa jadi ya
semuanya ini benar. Sebagaimana itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait sahabat-sahabat beliau yang berbeda pendapat di antara mereka. Intinya di sini, wala tanaza'u fatafshalu. Kalau kita ini mau kuat, maka bersatulah. Ya. Wala tanaza'u fatafshalu. Karena ada peribahasa juga ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kan ada peribahasa. Udah itu. Ini juga yang disampaikan oleh Al-Quran kalau kita baca potongan ayat ini, wala tanaza'u fatafshalu. Ya. Wa tadhhaba rihukum. Ya. Karena konflik, tadhhaba rihukum artinya apa? Tadhhaba quwwatukum. Kekuatan kalian pun akan pergi, akan hilang. Disebabkan karena konflik. Disebabkan karena perselisihan di antara kalian. Dan itu kondisi umat Islam sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lemah, kekuatannya tidak punya kekuatan karena ya konflik yang berkepanjangan yang tidak berkesudahan ini di antara kita umat Islam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini sesungguhnya yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa umat Islam dulu di zaman Nabi, ya, di zaman Khulafaur Rasyidin, Bapak Ibu sekalian, ya, sangat disegani, ya, bahkan sejajar dengan kekuatan superpower pada masa itu, sebutlah Romawi, Parsi, Bapak Ibu sekalian, ya, karena memang umat Islam pada saat itu masih bersatu. Ya. Tidak seperti ya, kondisi ya, saat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kondisi saat ini ada umat Islam yang senangnya itu jelek-jelekan saudara seiman. Ya. Kondisi sekarang ini ada umat Islam yang senangnya itu membuka aib saudara-saudara yang seiman. Nah, ini yang ya sangat memprihatinkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita baca ayat Al-Quran itu ya, tipikal karakter sahabat Rasul, ya, itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Maka kenapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu disegani ya oleh mereka yang memusuhi, sehingga mereka pun ya berpikir 1000 kali untuk melecehkan orang-orang Islam pada saat itu. Ya. Para sahabat itu digambarkan oleh Al-Quran karakter mereka, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu mereka ya apa artinya keras, ya tegas terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan mereka, tetapi sayang, menyayangi di antara ya saudara-saudara yang seiman. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kondisi sekarang ini sering sekali berbalik Bapak Ibu sekalian. Kalau sama orang yang tidak seiman ya melindungi, ya, tetapi kalau dengan saudara seiman itu kemudian melucuti, ya kan gitu kan, mengumbar aib, ya, menyalah-nyalahkan, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu ya kondisi saat ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Islam tentunya agama yang bukanlah Islam itu agama yang apa artinya
tidak toleran. Oh, sangat toleran sekali Islam itu, Bapak Ibu sekalian. Ayat-ayat perang yang kita baca dalam Al-Quran itu konteksnya itu ketika kita ini diperangi, ketika kita ini dizolimi, ketika kita ini diusir, Bapak Ibu sekalian. Itu konteksnya seperti itu. Tapi mereka yang mau berdampingan hidup secara damai, apa kata Al-Quran? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Perintah Al-Quran untuk berbuat baik, perintah Al-Quran untuk bersikap adil terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita, walaupun tidak seiman dengan kita, ketika mereka mau hidup dengan kita secara harmoni, secara aman, secara damai. Itu perintah. Jadi bersikap adil itu perintah Al-Quran bukan saja ditujukan untuk saudara-saudara yang seiman, tetapi juga saudara-saudara kita yang tidak seiman. Itu perintah adil. Perintah untuk berbuat baik tidak hanya ditujukan untuk orang-orang yang seiman, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Berbuat baiklah kepada mereka, bersikap adillah kepada mereka. Itu Bapak Ibu sekalian, itu Islam itu Islam yang kita baca dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Masih di ayat 46. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak berpolemik di antara kita, berkonflik di antara kita, Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah ini akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah bersama orang yang sabar itu dalam bentuk Allah menenangkan orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar bisa diartikan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bersabar. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar, Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa dalam artian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan lipatan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar dari hamba. Wabasyir as-sabirin, itu kan ayat Al-Quran yang lain. Jadi ini sangat senang dengan orang-orang yang sabar. Maka dalam satu ayat Allah itu berfirman, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Tidak akan merugi orang yang sabar. Berbahagialah orang yang sabar, karena Allah akan selalu membersamai mereka, orang-orang yang sabar. Sabar itu kan macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Sabar misalnya kita seperti itu yang dialami oleh para sahabat. Di awal masa keislaman mereka ditindas, sabarlah. Nanti datang waktunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dan memang hukum Allah yang berlaku, kemenangan itu pada akhirnya Allah peruntukkan kepada para pengikut para nabi. Kemenangan itu pada akhirnya Allah berikan kepada nabi, para nabi yang diutus dan para pengikutnya. Walaupun di awal-awal mereka itu tertindas. Baca itu kisahnya para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Pengikutnya Nabi Nuh, pada akhirnya Allah selamatkan siapa? Pengikutnya Nabi Nuh. Pengikutnya Nabi Musa. Pada akhirnya yang Allah selamatkan mereka, para pengikutnya Nabi Musa, yang sebelumnya itu mereka ditindas oleh Fir'aun. Termasuk para sahabat, pengikutnya Nabi Muhammad SAW, mereka yang pada awalnya
ya sama, ya ditindas, dizalimi oleh kaum musyrikin Mekah sampai mereka meninggalkan kampung halaman. Tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada para nabi dan para pengikut. Maka ini ya wasbiru, bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. Pada akhirnya ya itu kan kenapa kita harus menghadapi masa-masa susah, masa-masa sulit, kenapa kita harus menghadapi musibah ini, musibah itu, karena memang ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguji kita. Yang harus kita sadari Bapak Ibu sekalian, ya kan ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian apapun yang menimpa kita ini, tentunya ujian itu kan menimpa kan atas izin dan atas kehendak Allah kan Bapak Ibu sekalian. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Itu terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah. Allah yang menimpakan itu musibah atas kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan musibah kepada kita itu tidak mungkin musibah itu di luar batas kemampuan kita. Kita mampu untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kemampuan manusia. Terus ya tanamkan kesabaran dengan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluar dari rel agama ketika kita menghadapi yang namanya musibah. Bahkan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membersamai kita, orang-orang yang sabar. Dalam artian mencarikan jalan keluarnya untuk kita. Untuk keluar dari musibah tersebut. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita berbicara tentang musibah, ya, tidak ada dari umat para nabi yang dihadapkan dengan musibah-musibah yang lebih berat dari yang dihadapi oleh para nabi. Nah, itu. Jadi yang paling berat musibahnya ya yang dihadapi oleh manusia itu adalah orang-orang tingkatannya itu mereka yang paling memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari para nabi, kemudian para aulia, para wali kekasih Allah. Nah, kemudian ya bertahap terus sampai ke bawah. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Karena memang sabar itu ya, sabar itu juga tidak identik dengan musibah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Sabar dalam menjalankan ibadah itu juga sabar. Menjalankan ibadah itu dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam meninggalkan larangan itu juga bagian dari sabar Bapak Ibu sekalian. Ya, dibutuhkan kesabaran untuk kita ini tidak melakukan pelanggaran. Sebagaimana dibutuhkan kesabaran ketika kita ini menjalankan perintah Tuhan. Jadi sabar ini tidak identik dengan musibah itu tidak identik dengan itu. Ya. Menjalankan perintah dan menjauhkan larangan juga itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kalau tidak sabar-sabar, kita bisa bunuh orang. Kalau tidak sabar-sabar, kita ini bisa ngumpatin orang. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak sabar-sabar, kita ini bisa marah-marah kepada orang. Padahal kata Rasulullah SAW itu, ya kan? Dalam sebuah hadis, ada pernah itu sahabat yang berulang-ulang kan minta dinasehati oleh Rasulullah SAW. Ya, ada sahabat yang bernama Harisah bin Qatadah. Ya Rasul, ausini ya Rasulullah, beri wasiat.
beri masukan, nasihati aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Udah latak itu, udah jangan marah. Itu kan sering kita dengar itu hadis itu Bapak Ibu sekalian. Karena berawal dari ketika kita nggak sabar untuk nahan marah dan murka itu Bapak Ibu sekalian, itu kita hilang itu akal sehat kita, kemudian kita berpotensi diganggu oleh syaitan, melakukan banyak hal yang itu dilarang oleh agama. Nah, itu maka itulah pentingnya kesabaran Bapak Ibu sekalian. Ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini potongan ayat terakhir di ayat 46 ya dalam surat Al-Anfal. Wasbiru ala syada'idil harbi wa ahwaliha. Kalau dalam konteks perang ya tentunya ya gonjang-ganjing peperangan, ya rasa takut, ya kan itu kan ya khawatir, sabarlah. Ya. Fa innallaha ma'as-sabirin. Allah ini akan selalu membersamai orang-orang yang sabar. Kalau dalam konteks perang, ya kebersamaan Allah bersama mereka orang-orang yang sabar tentunya dengan cara Allah memberikan kemenangan dan dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kita baca 2 ayat dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Anfal, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 45 dan ayat 46 dalam surat Al-Anfal. Ini mau dibuka sesi tanya jawab atau satu ayat lagi? Tanya jawab dulu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa menggunakan la'alla itu ya? La'allakum tuflihun. Ya. La'alla itu memang secara bahasa tadi sudah kami jelaskan. La'alla itu ya kalau secara bahasa la'alla itu ketika yang mengucapkannya itu adalah manusia. Ya, yang mengucapkannya itu manusia, maka bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Karena ya keterbatasan manusia untuk bisa mewujudkan semua apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Ya. Tapi tidak dengan ketika yang mengatakannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali kita dapatkan itu la'alla itu. Dan kalau kita baca penjelasannya dalam kitab-kitab tafsir Bapak Ibu sekalian, la'alla ketika yang mengatakannya itu adalah Allah, ya. Ketika ini dinisbatkan kepada Allah, maka itu sesungguhnya adalah sebuah kepastian. Karena tidak ada yang tidak bisa untuk diwujudkan, ya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allakum itu makna dari la'alla, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, la'allakum tuflihun. Ya. Kenapa kok redaksinya kok la'alla kayak gitu? Ya, ya ini adalah bagian dari ya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya redaksi Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, ya. Ini yang kalau Al-Quran itu kalau dirubah redaksinya, ya jangankan satu kata tetapi satu huruf dari Al-Quran ketika itu dirubah maka akan mengurangi, ya di antaranya itu adalah keindahan Al-Quran itu sendiri, dan akan hilang aspek kemukjizatan itu ketika kemudian redaksinya ini kemudian diganti, dirubah. Ya, ini adalah bagian dari ya ya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kenapa dia menggunakan la'alla. Ya. Tapi para ulama tadi memahaminya seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian.
Itu berkaitan dengan pertanyaan pertama, la'alla. Pertanyaan yang kedua ini lebih kepada kaidah bahasa, ya, kaidah bahasa. Di antara yang bisa saya catat tadi, laqitum, ya, laqitum ini kan memang dalam bentuk fi'il madhi, ya. Gini Bapak Ibu sekalian, ya, lagi-lagi itulah pentingnya kenapa kita ini tidak cukup memahami Al-Quran ini hanya dengan pendekatan bahasa saja. Tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Ya, sama seperti halnya tadi la'alla. La'alla ketika secara pendekatan bahasa itu maknanya bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi ketika ini dinisbatkan kepada Allah, maka pasti terjadi. Kita bisa mendapatkan makna itu dari mana? Dari penjelasan para ahli tafsir. Sama seperti hanya redaksi-redaksi dalam Al-Quran yang menggunakan fi'il madhi. Ini mohon maaf, ini karena pertanyaannya ini bahasa, maka saya jawabannya ini ya menyesuaikan pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian. Fi'il madhi itu apa Pak Yusuf itu? Itu kan. Fi'il madhi itu gini Bapak Ibu sekalian. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Itu fi'il madhi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari, ada namanya fi'il amr. Untuk menunjukkan masa lampau itu digunakan bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan masa yang sudah terjadi. Ada yang menunjukkan masa sekarang, itu bisa digunakan dalam bentuk fi'il mudhari, atau bisa juga fi'il mudhari ini digunakan untuk masa yang akan datang, ditambahkan dengan huruf sin di awalnya. Aktubu itu saya menulis, sa'aktubu saya akan menulis masa yang akan datang. Tapi kalau kataba saya sudah menulis, itu fi'il madhi. Itu gampangannya seperti itu aja lah, ya kan? Laqitum itu memang menggunakan fi'il madhi. Pertanyaannya, ini ayat diturunkan sebelum perang apa setelah perang? Mestinya kalau ayat ini adalah perintah Allah sebelum perang, kenapa harus menggunakan fi'il madhi ini? Ya, idza laqitum kan kalau kamu secara bahasa ini kalau kamu sudah menemui. Oh, padahal di sini perintah untuk berteguh hati, berzikir kepada Allah itu kan ya pada saat, ya kan. Artinya apa? Ayat ini semestinya menggunakan redaksinya itu jangan pakai fi'il madhi. Tapi mestinya ya pakai ya menunjukkan masa yang akan datang. Bisa dengan menggunakan fi'il mudhari. Gini Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam Al-Quran sering digunakan fi'il madhi walaupun itu belum terjadi peristiwa itu, tetapi untuk menunjukkan bahwasanya itu pasti akan terjadi. Ya, itu dalam redaksi Al-Quran. Ya, jadi tidak mengapa ya fi'il madhi ini digunakan dalam redaksi Al-Quran dan tidak menyalahi bahasa. Orang Arab itu ketika untuk menunjukkan sesuatu yang pasti ini akan terjadi tetapi itu belum terjadi, bisa digunakan dalam bentuk fi'il madhi walaupun itu belum terjadi, ketika mau menegaskan bahwasanya itu peristiwa itu pasti akan terjadi, maka digunakan fi'il madhi walaupun peristiwa itu belum terjadi untuk menegaskan bahwasanya peristiwa itu pasti terjadi. Dan itu diperbolehkan secara bahasa. Jangan jauh-jauh, contohnya kiamat saja. Memang kiamat sudah terjadi Bapak Ibu sekalian.
Kiamat itu kan belum terjadi. Ya, tapi kalau kita baca redaksi Al-Quran berkaitan dengan kiamat, itu menggunakan fi'il yang seakan-akan sudah terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah itu kan kiamat. Salah satu nama kiamat. Waqa'at itu juga menggunakan fi'il madi. Apabila sudah terjadi, itu yang namanya kiamat. Padahal kiamat itu belum terjadi. Maka diterjemahkan apabila terjadi nanti kiamat. Tapi kenapa digunakan fi'il madi? Untuk menunjukkan bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi di kemudian hari. Nggak ada salahnya. Ya, nah, sama seperti gini. Kita baca surat An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fathu. Ayat itu diturunkan ya sebelum Fathu Makkah itu, sebelum kemenangan itu didapat. Tapi untuk memastikan bahwasanya kemenangan ini adalah janji Allah dan pasti akan didapat, maka menggunakan fi'il madi. Jaa. Kan jaa kan fi'il madi kan, bukan jaa yaji'u. Apabila nanti datang, enggak. Idza jaa, apabila pasti ini. Nasrullah, kemenangan dan pembukaan kota Mekah ini pasti akan terjadi, walaupun itu belum terjadi, tetapi ini adalah janji Allah, maka digunakan fi'il madi, jaa. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sama dengan gini. Ata amrullahi fala tasta'jiluh, dalam redaksi Al-Quran. Ya, namanya janji Allah, sebutlah dalam hal ini ya, untuk menghukum ya manusia-manusia yang ingkar kepada Allah ketika mereka membangkang para nabi. Ya, azab untuk mereka itu pasti akan datang. Ya, walaupun itu sebenarnya belum diturunkan, maka janganlah kalian minta untuk disegerakan itu azab Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Oh, kamu Muhammad nakut-nakutin aku dengan ancaman, datangkan segerakan. Maka Allah kemudian pasti, tapi janganlah kalian minta untuk disegerakan itu ada. Nah, itu redaksi Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Makanya memahami Al-Quran itu tidak cukup ya dengan hanya kita baru belajar bahasa Arab. Fi'il madi itu menunjukkan kata pekerjaan yang sudah lampau. Al-Quran ini ada yang salah ini. Kenapa ini redaksi Al-Quran? Ya, jangan jauh-jauh. Itu masalah wudhu saja dalam redaksi Al-Quran. Coba baca redaksi perintah wudhu. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pertanyaan saya gini. Wudhu itu sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum sholat. Wudhu itu kan sebelum sholat. Tapi redaksi Al-Qur'annya apa? Idza kumtum ila sholat. Apabila kamu, kalau saya terjemahkan secara letterlek, secara bahasa, pendekatan bahasa saja. Apabila kamu sudah sholat, maka berwudulah. Kan nggak benar ini redaksi ini. Maka kemudian dipahami oleh ulama, idza kumtum ila salat itu artinya apa? Idza aradtum as-salat. Apabila kamu mau salat, maka berwudulah. Faghsilu wujuhakum, itu basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan itu sampai siku. Tapi redaksi Al-Qur'annya tadi. Idza kumtum ila salati faghsilu. Kalau kita kumtum kan fi'il madhi, ya kan? Berarti apabila kamu sudah sholat maka basuhlah muka. Nah, gimana ini redaksi Al-Quran? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami ayat Al-Quran, ya hanya pendekatannya bahasa Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Tapi jangan pendekatan letterlek ketika kita memahami bahasa Al-Quran. Ya, nah, makanya di situ kenapa pentingnya kita itu merujuk kepada tafsiran para ulama. Ini nih ayat ini gimana sih sebenarnya tafsirannya? Nah, tafsirannya itu seperti ini. Idza aradtum,
Ya. Oh, tafsirannya ini karena menggunakan fi'il madhi karena mau menunjukkan kepastian. Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa yang sudah terjadi padahal itu belum terjadi. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tahu itu makna-makna itu dari mana Bapak Ibu sekalian? Ya dari kitab-kitab tafsir. Ada penjelasannya. Ya. Nah, itu. Terus apalagi tadi yang saya catat di sini, idza laqitum fi'atan. Fi'atan ini kan maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu objek. Ya. Fi'ilnya mana? Ya fi'ilnya itu ya laqitum itu Bapak Ibu sekalian. Ya, laqitum. Ya. Fi'atan. Ya. Laqitum itu ya fi'ilnya itu ya apa artinya laqitum itu. Ya. Apa? Oh gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan berkaitan dengan malaikat saat perang Badar. Itu sebenarnya ada pembahasan di ayat berikutnya, tapi belum kita bahas. Itu di ayat berikutnya itu saya singgung saja. Ya. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Jadi gini, malaikat itu memang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kirim untuk membantu pasukan kaum muslimin saat perang Badar. Riwayat yang menunjukkan keberadaan malaikat banyak sekali, termasuk Al-Qur'an sendiri menginformasikan di sini ya, setan yang membersamai pasukan kaum musyrikin, mereka itu lari ke belakang. Alasannya itu apa? Kalau kita baca potongan tadi, saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya, jadi setan itu melihat pasukan dari kalangan malaikat. Apa yang itu tidak dilihat oleh kalangan kaum musyrikin. Makanya kemudian setan itu pada ayat nanti ini ya, setan itu kemudian lari tunggang langgang ke belakang meninggalkan ya kaum musyrikin. Ya. Yang katanya saya akan menolong kalian. Oh, ketika ternyata di perang membersamai para malaikat, mereka nggak mau menolong kaum musyrikin. Ya karena setan itu ya memang kerjaannya itu mau memprovokasi saja supaya mereka itu mau keluar berperang. Ya. Dan banyak riwayat Bapak Ibu sekalian, ya mereka orang-orang yang terlibat dalam perang Badar itu bersaksi melihat ya, kayak kepala itu kemudian putus tanpa ada pedang yang mengenai mereka dari pedangnya kaum muslimin. Itu persaksian sejumlah sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Itu juga adalah membuktikan keberadaan malaikat membersamai pasukan kaum muslimin. Tapi yang ditanyakan tadi bahwasanya malaikat itu dalam bentuk, dalam wujud manusia, nah itu yang belum pernah saya lihat, belum pernah saya dapatkan. Ya, kebersamaan malaikat itu tentunya dalam wujud yang itu tidak tampak, yang tidak terlihat oleh kasat mata. Itu yang apa artinya selama ini saya baca, yang saya pahami. Tapi kalau kemudian bentuk malaikat itu membersamai kaum muslimin dalam bentuk wujud manusia, pasukan, nah itu yang saya belum dapatkan itu, belum baca itu. Tapi malaikat itu membersamai, ya dibuktikan dengan persaksian sejumlah sahabat, ya juga persaksian setan kalau kita membaca firman Allah di ayat 48 dalam surat Al-Anfal. Setan itu melihat ya malaikat, makanya mereka kemudian melarikan diri, tidak lagi membersamai kaum musyrikin. Ya itu yang saya baca, yang saya ketahui. Ya, tapi kebersamaan malaikat itu bersama pasukan muslimin tidak dalam wujud mereka ini dalam wujud manusia.
Ya, tapi dalam wujud malaikat yang ya tidak tampak secara kasat mata. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya kita tutup dengan terlebih dahulu berdoa sebelum kita membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fahimna asrar al-Qur'an wa waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.